akan kita capai adalah kita akan mengirimkan broadcast dengan 3 variasi konten, di mana nanti kita akan mempersiapkan 3 template pesan. Ada header gambar, ada body text-nya itu sendiri, terus kita nanti akan gunakan teks footer, kita akan gunakan 2 tombol, balas cepat, dan CTA link, di mana nanti ketika diklik, link ini akan mengarah ke URL yang teman-teman input saat membuat template. Terus selanjutnya kita nanti akan membuat template dengan format list. Jadi nanti yang akan diterima contohnya seperti ini. Di sini ada tombol list product atau list pilihan. Ketika nanti diklik akan muncul pop-up seperti ini. Penerima bisa pilih salah satu dari pilihan yang sudah kita siapkan saat membuat template. Lalu mereka akan klik send. Untuk menghasilkan output tersebut, setidaknya kita akan melewati 3 tahapan. Kita akan menghubungkan akun WhatsApp atau nomor WhatsApp. Yang kedua, kita nanti akan membuat template. Terakhir nanti, teman-teman wajib sudah memiliki kontak WhatsApp yang akan menerima broadcast. Sekarang kita akan langsung mulai dari tahapan 1, yaitu menghubungkan akun WhatsApp dengan ngirim WA. Teman-teman silakan kunjungi di browser ngirimwa.com. Nanti link ini juga akan saya sertakan di video deskripsi. Setelah teman-teman membuka halaman atau website link, teman-teman bisa langsung klik tombol daftar sekarang gratis. Nanti teman-teman akan dibawa ke halaman pendaftaran, bisa pilih daftar dengan Google atau input manual dengan email. Ketika nanti teman-teman sudah berhasil membuat akun ngirim WA, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Di sini kita langsung pindah ke menu semua perangkat. Di halaman ini, teman-teman harus tambahkan atau hubungkan nomor WhatsApp teman-teman dengan ngirim WA. Untuk caranya, silakan klik tombol panduan. Ketika teman-teman sudah berhasil menghubungkan nomor WhatsApp, tampilannya akan seperti ini dan statusnya juga akan terhubung. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu membuat template pesan. Kita pindah ke menu template. Di sini klik buat template. Pada bagian pengaturan, kolom nama template ini silakan teman-teman isi bebas. Lalu mode template-nya kita akan gunakan yang standar terlebih dahulu. Header kontennya atau jenis header ini kita akan pilih yang gambar. Teman-teman tinggal klik box untuk unggah media. Di sini saya pilih yang pertama, yang ini, lalu saya select. Pada bagian pesan, di sini ada tips. Kita bisa gunakan variabel seperti name, panggilan, font, dan sesuai yang ada di sini. Saya sudah mempersiapkan teksnya, jadi saya akan gunakan teks yang ini. Saya akan copy, lalu saya akan paste di sini. Misalnya tadi kita belum punya bold, di sini kita bisa hapus, kita blok, lalu kita klik yang icon bold, maka nanti akan ditambahkan otomatis bintang di awal dan di akhir. Selanjutnya, tambahkan, saya akan ambil yang ini, saya akan cut, saya akan aktifkan yang tombol interaktif. Di sini kita akan melihat ada tambahan kolom teks footer. Saya akan paste yang saya copy barusan, Yuda dari Chat Era. Di sini tombol, saya juga akan cut, lalu saya pilih yang tipenya quick reply atau balas cepat. Ini saya paste, saya copy satu lagi. Oke, setelah itu saya akan rapikan yang ini agar teksnya rapi. Di sini nanti teman-teman bisa tambahkan sampai maksimal 3 ya. Ini 1/3, pilih yang buka URL. Ini 2/3 ya. Jadi kita masih punya satu slot lagi untuk menambahkan. Tapi di video ini saya akan gunakan 2 tombol. Previewnya teman-teman bisa lihat langsung di sebelah kanan ini. Jadi nanti yang diterima penerima ada gambar, ada teks yang sudah kita bold. Di sini nanti variabelnya akan di-replace atau diganti otomatis sesuai yang kita input di kolom kontak. Di sini kita bisa scroll ke bawah untuk melihat previewnya. Oke, di sini sudah terlihat ya. Di sini sudah ada footer yang kita input. Nah, di sini ada tombol balas cepat. Di sini ada tombol untuk link CTA. Ketika nanti info selengkapnya diklik, maka akan otomatis muncul di bubble bawahnya itu bahwa user membalas dengan klik tombol info selengkapnya. Sedangkan tombol yang buka URL, daftar ngirim WA, ketika diklik akan membuka browser yang dimana langsung ke arah link tersebut. Jadi saya akan paste yang ini, copy, saya akan paste di sini. Jadi nanti ketika tombol daftar ngirim WA diklik, maka akan dibawa ke
halaman ini. Di tahap 2, di template pertama kita sudah menginput semuanya. Jadi langkah terakhirnya yaitu kita klik simpan template. Di sini teman-teman bisa lihat berhasil tersimpan. Saya akan lanjutkan untuk membuat 2 template lagi. Sebelumnya saya memberi nama ini 1. Di sini saya membedakannya dengan tagar 2. Mode template-nya masih sama, standar, jenis kontennya juga saya akan samakan yaitu menggunakan gambar, lalu saya upload. Tadi kita menggunakan yang ini, maka satu lagi saya akan menggunakan yang ini. Di sini saya juga sudah mempersiapkan teks yang kedua. Jadi teks yang pertama itu yang ini, yang kedua yang ini. Nah, kita di sini juga akan langsung praktek bagaimana broadcast menggunakan A/B testing, yaitu gambarnya beda, isi teksnya juga berbeda. Oke, saya akan copy semuanya. Saya akan kembali kolom pesan. Karena tadi yang pertama kita quick replay, maka di sini saya akan balik. Kalau yang di template sebelumnya, info selengkapnya ada di posisi pertama, sedangkan di yang template yang kedua, posisinya jadi nomor 2. Ini biar tidak kosong seperti ini, saya akan hapus. Nah, sekarang sudah rapi, gambar sudah terupload, judulnya juga sudah kita input, ada teks footer, tombol CTA link, dan tombol balas cepat. Setelah semuanya sudah kita review dan sudah oke, kita akan simpan kembali. Di sini berhasil. Yang kedua, saya akan tambahkan 1 template lagi. Di sini saya sudah bedakan namanya 3 dan saya beri dalam kurung list. Karena kita akan gunakan mode template-nya yang daftar interaktif. Untuk konten pesan saya juga sudah siapkan. Ini konten pesannya. Saya akan paste di sini. Oke. Di sini kita bisa langsung lihat previewnya. Teks tombol list ini nanti akan mereplace yang teks yang ini. Kita akan lanjut ambil yang ini. Di sini muncul ya. Teks footernya saya pakai yang ini. Sudah mulai kelihatan ya, ada judulnya, ada body text, ada teks footer, dan tombol listnya. Seksi ini bagaimana? Seksi ini kalau kita kembali lagi ke contoh ini, maka seksi ini bagian yang ini teman-teman. Yang ini dan yang ini. Nah, di sini ada terlihat ya bedanya. Ada garis pembatas yang ini nih. Nah, ini garis pembatas. Oke, jadi seksi itu adalah judul setiap section. Maksudnya gitu ya teman-teman. Ini kita akan copy lagi di sini. Saya akan paste di seksi. Di sini chatbot AI saya masukkan di kolom nama itemnya. Selanjutnya yang ini saya cut, saya masukkan ke deskripsi. Di sini harusnya nanti output yang diterima adalah seperti ini. Yang ini itu judul, yang ini itu deskripsi. Oke, ke gambar ya teman-teman ya. Saya akan lanjutkan di bagian seksi 1 fitur chatbot. Saya akan menambahkan 1 item lagi dengan cara klik tambah item. Caranya sama, saya akan copy yang deskripsinya langsung. Deskripsinya saya paste dari yang sudah saya copy sebelumnya. Kita sudah punya 1 section dengan 2 item. Di sini terlihat ya item 1, item 2, dan dia masih di dalam 1 lingkaran yang sama. Sekarang saya tambahkan seksi yang kedua. Sama ya, langkahnya sama seperti yang seksi yang pertama. Nah, ini tipsnya, teman-teman harus optimasi teksnya agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh WhatsApp. Di seksi yang kedua, item kedua dan ketiga, saya lanjutkan. Saya sudah menyelesaikan di bagian section yang kedua, yaitu yang bagian fitur broadcast. Jadi ada 4 item. Item yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga, dan yang terakhir yang keempat. Jadi total keseluruhannya limitnya di 10 ini teman-teman. Misalnya teman-teman ingin membuat 5 seksi, berarti setiap seksi itu hanya bisa maksimal 2 item karena limitnya itu 10 item. Di sini teman-teman harusnya sudah dapat gambaran ya tentang bagaimana cara membuat template dan batasan pada setiap template. Ini sudah kita review, semuanya sudah oke, variabelnya sudah oke juga. Di sini tinggal kita klik simpan seperti sebelumnya. Ini berhasil tersimpan. Langkah yang terakhir adalah
kita akan langsung mulai jalankan broadcast atau kampanye dengan klik menu kampanye. Silakan klik tombol buat kampanye. Kolom nama kampanye ini bebas, silakan teman-teman input sesuai preferensi teman-teman. Di bagian pilih perangkat, seperti yang dijelaskan di sini, kita bisa pilih lebih dari satu untuk rotasi. Jadi ini sinkronnya dari mana? Sinkronnya dari halaman semua perangkat. Di sini saya akan gunakan admin 1 Hafari dan Yuda. Jadi saya akan menggunakan dua perangkat atau dua nomor WhatsApp yang akan mengirimkan broadcast ini secara rotasi. Kita lanjut ke step yang kedua, kita akan tentukan target. Target ini adalah kita akan menentukan tujuan penerimanya kemana. Apakah ke list kontak yang sudah kita buat, grup WhatsApp yang sudah join, atau kita pilih manual. Pada bagian ini, untuk membuat list kontak dan import kontak, teman-teman klik menu panduan. Di sana nanti ada cara untuk membuat list kontak dan menambahkan atau import kontak dari CSP. Di video ini bagian target saya akan memilih yang list kontak lalu pelanggan baru. Totalnya ada 77 kontak. Klik lanjutkan. Pada bagian variasi konten, kalau teman-teman hanya ingin mengirimkan broadcast teks biasa atau hanya teks aja, teman-teman bisa langsung input di variasi A, B, dan C. Karena kita akan menggunakan template agar pesannya itu ada tombol, kita akan gunakan template, yaitu kita bisa pindah ya dari teks manual ke template. Saya akan pilih 1, 2, dan 3. Ini maksimal 3 ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, di sini di tahap akhirnya di konfigurasi dan review, kita pastikan lagi nama kampanyenya itu sudah benar, kita gunakan dua perangkat, kita targetnya itu ke satu list dengan total 77 kontak, dan kita menggunakan konten A/B testing. Tahapan yang krusial, di sini saya akan tambah delay, jeda antar pesan, pesan 1, 2, 3, dan seterusnya itu nanti range delay-nya itu yang sesuai dengan yang kita input di sini. Saya akan 17 detik dan 57 detik. Nah, di sini ada fitur testing. Jadi sebelum kita menjalankan broadcast yang sesungguhnya, kita bisa testing untuk melihat previewnya atau konten yang nantinya akan kita broadcast itu seperti apa typo. Jika masih ada typo, jadi kita bisa tahu duluan nih sebelum pesan broadcastnya diterima oleh penerima langsung. Di sini saya tidak akan menjalankan testing broadcast karena saya sudah pastikan tadi semua kontennya sudah saya baca ulang, tidak ada typo dan tidak ada kesalahan penulisan variabel. Jadi di sini saya memilih untuk mulai campaign berjalan. Kita bisa pantau secara real time. Contohnya ini statusnya masih berjalan, jumlah kontaknya 77, terkirimnya 0, gagal 0. Kalau kita refresh, harusnya sudah ada terkirim 1. Kita bisa lihat reportnya dengan klik icon mata ini. Nah, terkirim 1 di nomor berikut. Nanti di sini akan ada timelinenya, dibuat kapan, jam berapa, dan selesainya kapan. Jika nanti ada gagal, di sini statusnya akan gagal, jamnya jam berapa, keterangan gagalnya apa. Jika nanti teman-teman butuh report dalam bentuk CSV, download CSV. Ini kalau kita refresh, kalau teman-teman lihat, yang ini dikirim oleh Yuda, yang nomor ini dikirim oleh admin 1.